Kali ini kita memasuki lagi-lagi berbicara terkait kebudayaan ataupun tradisi. Di wilayah Jawa banyak sekali kebudayaan atau tradisi yang sampai hari ini masih tetap dilestarikan. Kebudayaan atau tradisi wetonan. Kali ini wetonan merupakan tradisi yang sampai hari ini masih tetap eksis di wilayah orang-orang Jawa pada khususnya. Tradisi wetonan atau disebut juga peringatan hari lahir. Peringatan hari lahir di sini diperingati pada waktu setiap selapanan. Selapanan dalam orang Jawa mengatakan setiap 35 hari sekali. Kenapa dikatakan setiap 35 hari sekali? Karena dalam satu bulan rata-rata kita berbicara 30 hari. Perayaan selapanan setiap 35 hari sekali. Karena siklus dari 7 hari yang biasa kita kenal, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dikorelasikan dengan 5 hari Pancawara atau pasaran yang orang-orang Jawa mengenal Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Manis. Ketika kita mengambil kesimpulan dari siklus 7 hari yang dikorelasikan dengan Pancawara 35, yang dikorelasikan dengan siklus 5 hari Pancawara, itu menjadi 35 hari sekali. Jadi selapanan yaitu 35 hari sekali dalam kebudayaan orang-orang Jawa. Jadi setiap 35 hari orang-orang Jawa melakukan tradisi wetonan, peringatan atau memperingati hari lahir sang jabang bayi. Kenapa seseorang melakukan tradisi wetonan? Tradisi wetonan yaitu tradisi untuk menghilangkan atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau musibah-musibah yang akan datang agar menjauh dari sang jabang bayi. Tradisi wetonan juga untuk memperingati sedulur papat 5 pancer. Ketika berbicara sedulur papat 5 pancer maksudnya apa? Yaitu untuk memperingati sedulur papat yang ada pada diri manusia, yaitu dan pancernya itu yaitu Tuhan yang Maha Esa. Sebelum adanya kebudayaan Jawa, sebelum masuknya Islam khususnya di tanah Jawa, sebenarnya sudah dikenalkan sedulur papat 5 pancer, yaitu berdasarkan jiwa manusia. Kepercayaan Kapitayan yang menyembah Sang Hyang Taya atau Sang Hyang untuk memperoleh kebatinan yang berdasarkan pada jiwa manusia, itu sudah memperkenalkan sedulur papat 5 pancer, yaitu jiwa manusia yang akan lari kepada wilayah ngulon, ngetan, ngalor, ngidul, dan tengah. Tengah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada orang Islam dikatakannya. Jadi seseorang yang akan jiwanya kebingungan lari ngalor ataupun ngidul ataupun ngetan dan lain sebagainya, ketika seseorang lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh ketenangan jiwa. Dan itu sudah diperkenalkan pada zaman kepercayaan Kapitayan. Terus kemudian masuklah kebudayaan Jawa, kebudayaan Hindu-Buddha juga memperkenalkan sedulur papat 5 pancer.
yaitu hidup manusia selalu ditemani oleh kakang kawah adi ari-ari, kemudian getih dan pusar. Yang terakhir 5 pancernya itu ego atau akal manusia itu sendiri. Kenapa mengatakan kakang kawah adi ari-ari, kemudian getih dan pusar, yang terakhir ego atau akal manusia, terus kembali ke Tuhannya? Karena seseorang sang jabang bayi ketika keluar dari seorang rahim sang ibu itu dibarengi dengan kawah. Maksudnya di sini ialah kakang kawah di sini maksudnya yaitu air ketuban. Sang jabang bayi keluar dari seorang ibu melalui rahimnya itu dibarengi dengan air ketuban yang orang-orang Jawa mengatakan yaitu kawah. Makanya kakang kawah, terus kemudian diikuti ari-ari, terus kemudian darah, terus diikuti dengan pusar. Nah, terakhir yaitu ego manusia atau akal manusia itu sendiri. Dan juga pada zaman kebudayaan Jawa, orang-orang sufi juga memperkenalkan sedulur papat 5 pancer yang berdasarkan pada nafsu manusianya itu sendiri. Nafsu yang pertama yaitu nafsu supiah atau keindahan. Seseorang akan menyukai atau menggemari sesuatu hal yang berdasarkan pada keindahan. Seseorang yang suka akan sesuatu hal, semisal suka pada suatu tanaman, itu akan mahal harganya ketika seseorang itu sudah mengeluarkan nafsu supiahnya. Terus kemudian nafsu amarah. Seseorang akan memperoleh baik atau buruknya itu berdasarkan pada nafsu amarah. Seseorang akan mencapai kebaikan yang paling baik atau keburukan yang paling buruk, itu akan menjadikan seseorang menjadi lebih baik atau buruknya ketika seseorang itu mampu mengontrol nafsu amarahnya. Terus kemudian nafsu aluamah atau serakah. Seseorang akan memperoleh kebaikan atau buruknya itu juga dikontrol pada nafsu keserakahan. Seseorang meminta 1.000 sudah dikasih 1.000, mintanya 2.000. Ketika seseorang memperoleh 2.000 minta 1 juta. Ketika seseorang memperoleh 1 juta minta 2 juta. Itulah nafsu serakah pada diri manusia. Dan nafsu-nafsu seperti itu sudah diperkenalkan pada zaman nenek moyang orang-orang Jawa terlebih dahulu. Terus kemudian nafsu yang keempat yaitu nafsu mutmainnah atau nafsu keutamaan, yang ini didasari dengan ilmu pengetahuan, yang didasari dengan rasa keyakinan, didasari oleh keimanan. Nah, nafsu-nafsu di sini ketika seseorang mau makan 1 piring sudah merasa cukup, ilmu pengetahuan yang akan berbicara, keimanan yang akan berbicara. Nah, nafsu-nafsu di sini yang akan mengontrol seseorang akan menjadi lebih baik dalam hal melakukan suatu tindakan. Dan hal-hal seperti ini sudah dicapai oleh sedulur papat 5 pancer di sini. Sedulur papat 5 pancer, ketika kita mengambil kesimpulan dari zaman kepercayaan kapitayan, kemudian pada zaman kebudayaan orang-orang Jawa, terus kemudian memasuki pada zaman Hindu Buddha, itu sudah diperkenalkan sedulur papat 5 pancer. Terus kemudian masuklah agama Islam pada orang-orang Jawa.
juga diperkenalkan ketika orang-orang Islam itu sudah diperkenalkan untuk mengetahui malaikat-malaikat yang ada di orang-orang Islam pada khususnya, untuk diperkenalkan 25 malaikat, 25 malaikat yang wajib diketahui khususnya pada orang-orang Islam. Namun sedulur papat lima pancar di sini yaitu menerapkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, dan Allah itu sendiri. Hubungannya apa dengan malaikat Jibril, dengan malaikat Mikail, dengan malaikat Israfil, dengan malaikat Israel, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sedulur papat lima pancar? Karena malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu dihubungkan dengan kakang kawah di ari-ari, dihubungkan dengan supiah atau keindahan, dihubungkan dengan arah, baik itu ngetan, ngulon, ngalor, ngidul. Karena malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu pada diri manusia, menyampaikan roh pada diri manusia, itu sudah ada harapan-harapan seorang ibu, harapan-harapan seorang ayah atau orang tua atau orang yang sudah ada sebelum sang jabang bayi. Harapan-harapan menjadi lebih baik, harapan-harapan agar terlahir sempurna, harapan-harapan ketika terlahir nantinya menjadi orang yang berguna, yang bermanfaat. Itu memohon kepada malaikat Jibril, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantaran malaikat Jibril menyampaikan ruhnya, menyampaikan wahyunya, menyampaikan titik pada sang jabang bayi. Terus kemudian malaikat Mikail memberi rizki. Jadi seseorang yang ada di dalam rahim seorang ibu, seseorang sang jabang bayi ketika sudah ada nafsu amarah, seseorang sang jabang bayi ketika sudah lari kepada arah ngalor ngidul, ngalor ngetan, itu harapannya sang jabang bayi itu sudah diberi rizki yang banyak, sudah diberi rizki yang melimpah. Itu sejak zaman sang jabang bayi di dalam rahim sang ibu dengan melalui ari-arinya. Jadi dari zaman sang jabang bayi di dalam rahim seorang ibu itu sudah dicukupi kebutuhan, sudah dicukupi makanan dengan melalui ari-arinya seorang ibu itu sendiri. Kemudian malaikat Israfil mencabut nyawa, hubungannya dengan getih, seseorang tidak ada darahnya, seseorang tidak ada getihnya, itu akan meninggal dunia. Terus kemudian malaikat Israel meniup sangkalala, seseorang yang ditiuplah sangkalala akan meninggal dunia, dan ini akan lari kepada suatu tradisi wetonan. Tradisi wetonan untuk diperingati sebenarnya untuk memperingati itu semua, untuk menghormati sedulur papat lima pancar yang ada diri manusia, yang ada pada jiwa manusia. Agar apa? Agar selalu mengayomi, agar selalu melindungi satu sama lain. Tradisi wetonan kali ini kita bahas sampai di sini. Pertemuan yang akan datang kita bahas tradisi wetonan, karena tradisi wetonan di sini banyak sekali pembahasan
Kiranya ada masukan bisa ditulis di kolom komentar. Dari saya, terima kasih. Tetap semangat. Tradisi Wetonan episode pertama lanjut.